Jadi Pak Muzamil tadi pakai teori yang biasa saya kemukakan bahwa bersuami istrian dalam hidup itu ada 4 Pak Bupati. 1 laki perempuan, 2 pemerintah dan rakyatnya itu suami istri. Ya, terserah yang mana suami mana istri, pokoknya ada rumus bersuami istrian. Nomor 3, manusia, umat manusia dan alam itu suami istri. Anda tidak boleh menyiksa alam, tidak boleh tebang pohon seenaknya, tidak boleh kencing di pohon-pohon, tidak boleh. Anda harus hormati alam sebagai istrimu. Ya. Nomor 4, sesungguhnya Allah dan para makhluk dan hamba-hambanya adalah suami istri. Jadi Allah tidak minta diabdi sebelum Allah memberi rizki yang melimpah. Demikian juga seorang suami, dia tidak menuntut istrinya untuk melakukan apapun untuk dirinya, untuk suaminya, sebelum sang suami memenuhi kewajiban-kewajibannya, rizki, barokah, kasih sayang, dan seterusnya. Itu maksudnya. Jadi kita tuh belajar dari amsal, wa yadribullahul amsal linnas, wallahu bikulli syai'in alim. Jadi apa saja bisa menjadi amsal, asal untuk memperbaiki kehidupan. 1. Terus nomor 2, soal narkoba Bapak, yang saya urun sedikit aja. Jadi harus kita cari tahlil itu analisis, dan tasyrih itu ya persepsi dan analisis dan persepsi. Jadi ini tidak salah bahwa Kiai mengatakan bahwa kalau ingin narkoba turun ya tingkatkan ekonominya gitu ya. Orang beli narkoba itu beli apa? Kalau beli berarti dia punya indikator bahwa ekonominya oke. Jangan-jangan nanti indikator ekonominya makin banyak beli narkoba. Bisa juga. Saya tidak mengatakan analisisnya salah, cuman kita simulasi terus. Simulasi itu apa? Simulasi itu olah terus. Kemudian tandur nafsu makodamat itu artinya kita mensimulasikan apa yang akan terjadi, bukan meramal, tapi menghitung secara ilmu, menghitung secara pengetahuan dan rumus-rumus akal sehat. Nah, saya sekarang misalnya gini, narkoba itu poin utamanya masalah ekonomi, apa masalah psikologi, apa masalah keagamaan? Umpamanya 3 aja. Menurut Anda? Kalau masalah ekonomi, jalan keluarnya adalah Pak Bupati meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Kalau masalah psikologis adalah harus ada pendidikan karakter, pendidikan kepribadian, pendidikan mental, pendidikan rohani sampai intelektual. Karena sekolah juga tidak terlalu maksimal untuk melakukan pendidikan kepribadian. Nomor 3, masalah keagamaan. Agama ini diajarkannya ritual-ritual saja ataukah kedalaman-kedalamannya juga, karena hidup itu ada yang dangkal, ada yang dalam, ada yang jauh, ada yang dekat, cekak ya, ada yang luas, ada yang sempit. Nah, setiap upaya pendidikan harus memperhatikan jangan sampai terlalu sempit, jangan sampai terlalu dangkal, jangan sampai terlalu cekak. Bahasa-bahasa apa cekak itu? Cope. Oh, pendek. Apa? Komet ya, kalau bahasa Jawa Timur cekak. Gini Mas, sekarang gini, saya eksperimen aja. Eksperimen ya. Saya tanya sama Anda, orang yang mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkoba itu orang lemah apa orang kuat? Orang kuat. Kenapa kuat Mas? Oh kuat ekonominya? Bukan. Saya tanya kepribadiannya. Itu dia jiwanya kuat apa lemah? Ya. Kalau yang Anda maksud kuat tadi kaya. Iya, ekonominya. Jadi pertanyaan saya bukan ekonomi, saya adalah kepribadianmu, hatimu, pikiranmu, akal sehatmu, manajemen internalmu. Menurut Anda orang yang mengkonsumsi narkoba itu orang kuat kepribadiannya ataukah orang lemah? Nah, lemah. Anda mau jadi orang lemah? Maka jangan narkoba. Sebab Anda akan dilihat sebagai orang yang lemah, yang tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak bisa memilih apa-apa yang baik bagi dirinya, orang yang bunuh diri dengan narkoba itu. Karena narkoba bukan hanya menghancurkan jiwamu, dia juga menghancurkan jasadmu, kan begitu. Nanti satu, lemah apa kuat? Anda jawabannya lemah. Bahkan yang teman tadi menyatakan lemahnya itu, kalau dia bilang kuat itu karena ekonominya, bukan karena psikologinya itu ya. Oke. Nomor 2,
orang yang mengkonsumsi narkoba itu orang pintar atau orang bodoh? Apa tandanya orang bodoh? Dia tidak mengerti apa yang dia lakukan. Betul enggak? Dia tidak bisa memilih apa yang harus dia pilih. Anda tahu tuh ada kata-kata mutiara, ada manusia satu rojulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang mengerti dan mengerti bahwa dia mengerti. Itu berarti dia orang pintar, betul enggak? Deket-deketlah kepadanya, kata rumus itu. Nomor 2, rojulun yadri walakinnahu la yadri annahu yadri. Jalan keluarnya orang yang ngerti, tapi dia nggak ngerti bahwa dia ngerti. Misalnya orang ganteng, tapi dia nggak tahu bahwa dia ganteng, sehingga dia minder sama wanita. Gitu, misalnya gitu ya. Nah cukup banyak di sini. Gitu. Ya. Jalan keluarnya gimana Pak? Kalau ada orang yadri, walakinnahu la yadri annahu yadri. Diingatkan, ditemenin. Kamu itu bisa kok, kamu bisa loh, kamu itu bisa, kamu itu hebat, gitu kan? Nah, nomor 3, rajulun la yadri, walakinnahu yadri annahu la yadri. Orang yang nggak ngerti, nggak bisa, nggak tahu, tapi dia tahu bahwa dia nggak tahu. Dia ngerti bahwa dia tidak bisa. Ini orang yang harus dibangunkan, kan ya? Ya. Orang dibangunkan. Bukan dibangunkan. Diajari. Oh, ini yang ditemani, Dia tuh nggak ngerti. Tapi dia ngerti bahwa dia nggak ngerti, berarti harus ditemani. Kalau yang kedua tadi dibangunkan. Nah jangan sampai Anda semua, terutama yang hadir malam ini, syukur seluruh anak-anak muda dan masyarakat Sampang, jangan sampai menjadi orang yang keempat. Rajulun la yadri wala yadri annahu la yadri fahuwa jahilun murakkab wa huwa kebu ditambah PT. Kalau kebu apa di sini? Kerboy PT ajam. Wa kerboy wal ajam, gitu ya. Naam. Orang yang tidak tahu dan tidak tahu bahwa dia tidak tahu, coba gimana coba? Orang yang tidak ngerti dan dia tidak mengerti, tapi tidak mengerti, gayanya kayak ngerti. Ya enggak, pendeta-pendeta ke sana sini seolah dia orang yang paling mengerti, padahal dia adalah golongan keempat, goblok double seperti kerbau ditambah ayam. Goblok satu aja, jangan dua, jangan murakkab itu kuadrat, gitu ya. Ini orang keempat. Nah di Indonesia banyak orang yang ini. Rajulun la yadri wala yadri annahu la yadri walakinnahu ka'annahu yadri. Orang yang tidak ngerti bahwa dia tidak ngerti, orang yang tidak ngerti dan dia tidak mengerti bahwa dia tidak mengerti, tapi gayanya kayak ngerti-ngerti, itu banyak. Nah, saya tanya, orang yang mengkonsumsi narkoba itu golongan keberapa? Pertama, 2, 3, 4, 5, 4, 6 apa Mas? Ada juga 6 ini. Apa Mas? Rajulun apa Mas? Ayo Mas. Apa? Enggak apa-apa. Kalau ada yang ke-6 dahsyat, berarti orang Madura bisa melihat apa yang seluruh Indonesia tidak bisa melihat. Itu berarti orang Madura punya kepekaan dan kasful hijab yang luar biasa. Gitu. Apa yang ke-6 Mas? Iseng-iseng aja. Oke. Mudah-mudahan ketemu nanti yang ke-6 ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian sudah kita simpulkan, para pengkonsumsi narkoba itu 1, orang lemah. 1. Nomor 2, orang bodoh. Nomor 3, orang yang jahil murakkab. Orang yang nggak ngerti dan tidak ngerti, malah bangga terhadap apa yang dia tidak mengerti. Itu banyak di Indonesia. Menurut saya Pak, banyak pejabat di atas yang golongan keempat ini. Jadi marah kalau dikasih tahu bahwa dia nggak ngerti. Gitu. Tapi udah, saya nggak ngurusin Indonesia, aku ngurusin Sampang. Karena Indonesia juga tidak minta tolong aku, maka aku juga tidak punya hak dan kewajiban untuk menolong Indonesia. Aku kesini untuk anak-anakku di Sampang. Aku cinta kepada kalian semua, termasuk bupatinya dan remnya, dan dimnya, dan Bapak Kepala Pengadilan Forkopimda Kabupaten Sampang. Aku tanya dulu kepada anak-anakku, di Sampang ini cukup banyak para ulama, kiai-kiai yang mengharamkan musik, betul enggak? Jadi saya maklum andaikan ada di antara beliau yang hadir ke sini, kemudian begitu kita nyanyi-nyanyi beliau pulang umpamanya. Saya tidak marah, saya juga tidak benci, tapi saya mengajak agar kita belajar kembali semua. Apakah ada orang yang sudah sempurna pengetahuannya? Selalu
apa? Utlubul ilma minal mati ilallah. Jadi dari buayan ibu sampai ke liang kubur. Jadi saya tidak membantah bahwa ada di antara para ulama yang menganggap atau yang berpendapat dan meyakini bahwa musik itu haram. Tidak apa-apa. Tapi boleh punya keyakinan dan pendapat lain kan masalahnya. Oke, jadi saya menawarkan belajar kembali. Sebab tadi saya sudah mengatakan musik itu unsurnya adalah nada, irama, dan suara. Nah, kalau kita sholat menggunakan unsur musik enggak? Ngimamin. Kalau kita ngimami pakai unsur musik enggak? Kenapa tidak? Loh, saya tanya, musik itu unsurnya suara, nada, dan irama. Ketika kita ngimami pakai nada enggak? Sehingga kita ngimami pun tidak bisa menghindar dari unsur musik. Kan tidak mungkin bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu pun musik, namanya rap. Bismillahirrahmanirrahim. Itu rap juga, musik juga. Tapi kan kita mempermudah sholat. Bismillahirrahmanirrahim itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu musikal. Anda gendong istrimu, gendong bayi waktu wudu apa? Kalau gini nimang bayi biasanya gimana? Nah, kalau Jawa ya, musik, nyanyi. Bayangin kalau pakai bayi, bangun. Musik kita perlukan dalam hidup karena Allah yang menciptakan manusia itu punya gaya musikal, punya faktor atau dimensi musikal. Itu yang ya. Masalahnya kita tempatkan pada tempat yang tepat, ya. Sekarang misalnya musik itu buktinya kalau dangdut pada bertengkar, haram musik gitu ya. Musik itu membuat orang lupa kepada Allah. Sekarang saya tanya, yang dosa itu lupa kepada Allah. Sekarang kalau orang rajin baca Quran sampai lupa kerja, yang salah Qurannya apa lupa kerja? Nah, itu yang namanya analisis. Anda harus tahu pisau di bagian Quran, yang salah pisaunya apa yang membunuh. Jangan haramkan pisau. Jelas ya? Itu kalau kita belajar pisau. Itu ya teman sekalian ya. Kan dangdut juga tawuran, yang salah dangdutnya apa tawuran? Nah sekarang saya tanya, selama Anda mengalami musik ini tadi, apa yang buruk? Selama ini tadi, yang buruk apa? Yang buruk apa? Apa Anda membuat ingin bertengkar? Apa menyatukan hatimu dengan Pak Bupati? Dengan Pak Bupati ikut nyanyi tadi, hatimu makin dekat dengan. Jadi masalahnya bukan unsur apa. Masalahnya adalah kamu qualify dia menjadi apa. Kalau engkau mengqualify musik menjadi kebaikan, dekat kepada Allah, dekat sama manusia, menjadi musik belum baik, betul enggak? Jelas ya? Jadi bukan unsurnya yang salah, tapi kan kita jangan dicontoh. Peci itu baik kalau ditaruh di kepala. Babi itu haram kalau kalau cuma dikeluarnya enggak apa-apa, cuma gila gitu aja. Jelas ya Mas ya? Jadi jangan membenci apa-apa, saya bahkan setan aja enggak saya benci. Tapi jangan sekali-sekali setan berani-berani sama saya, karena aku doakan mau terpengaruh oleh apapun yang kamu katakan. Jadi saya berani sama setan, karena takut. Dan saya tidak benci sama dia. Kenapa? Siapa yang bikin iblis? Kalau kita benci sama iblis, suatu hari terus Allah coba kamu benci sama iblis, sekarang gantian ya kamu yang jadi iblis, mau nggak kamu? Siapa yang bikin Anda jadi Anda? Yang bikin iblis jadi iblis? Bisakah iblis melakukan sesuatu tanpa izin Allah? Jangan-jangan ada strategi itu dari Allah. Ada strategi. Manusia itu baru jadi pendekar kalau dia latihan. Kalau Anda latihan banting-membanting, kalau orang membanting Anda dalam latihan silat, Anda sebut kafir, kamu membanting saya loh, nggak jadi pendekar kamu. Betul enggak? Itu namanya sparring. Termasuk pertanyaan tadi itu mengenai istikharah. Kok ada yang nyuruh pilih Jokowi, ada yang nyuruh pilih. Nah, sekarang kan apakah